Kalau kita mencintai Kristus, pasti kita nggak mau tinggal diam. Orang yang sudah dibakar oleh cinta Kristus itu adalah orang yang tidak bisa diam seperti Paulus. Nah, kita tahu sendiri gereja kita lahir itu dari pewartaan Yesus dan para rasul. Oleh sebab itu, gereja, yaitu kita, umat Allah, juga diutus oleh Yesus untuk mewartakan. Ya, setelah kita menerima, kita juga diutus untuk membagikan. Itulah tugas kita. Dan evangelisasi adalah tugas pokok dari gereja. Nah, jadi evangelisasi ini adalah tugas yang sangat mendasar. Ya. Seluruh gereja adalah misioner dan karya evangelisasi adalah tugas mendasar umat Allah. Ini dekret tentang kegiatan misioner dalam gereja Adventist nomor 35. Jadi evangelisasi ini adalah tugas mendasar dari setiap anggota umat Allah, yaitu kita masing-masing. Ya. Gereja diutus dan diberi perintah untuk berevangelisasi. Oleh sebab itu, sebagai pewarta, sebagai evangelizer, kita pun melakukan tugas ini atas nama gereja, ya, bukan atas inisiatif kita sendiri. Kita diutus oleh Yesus sendiri di dalam gereja, ya, bukan suatu kegiatan individual yang terpisah dari gereja, ya. Dan penginjilan kita ini ada di dalam kesatuan dengan gereja. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh juga pasti berbuah untuk gereja, ya. Jika semakin banyak orang yang mengenal Kristus, maka gereja kita juga akan semakin hidup. Orang datang ke gereja dengan penuh sukacita, juga mau berbagi sukacita. Ya. Paulus 6 dalam ensiklik Evangelii Nuntiandi nomor 70 menegaskan bahwa kita sebagai kaum awam itu justru punya suatu panggilan yang sangat unik di tengah dunia. Banyak yang tidak bisa dilakukan oleh kaum klerus, ya, kaum tertahbis, yang bisa dilakukan oleh kaum awam. Kita bisa berjumpa dengan sesama pengusaha kalau kita pengusaha. Kita bisa berjumpa dengan teman-teman kita ketika kita mengantar anak sekolah misalnya. Itu adalah ladang di mana kita bisa menjadi pewarta. Kita bisa menjadi saksi-saksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari di dalam keluarga. Sebagian besar dari awam yang terpanggil untuk hidup menikah itu juga akan sangat terbantu kalau ada kesaksian-kesaksian tentang bagaimana Tuhan Yesus sendiri itu juga bekerja di dalam hidup kita dalam keluarga. Ya, dan itu tidak dapat dilakukan oleh kaum tertahbis. Mereka hanya mendengarkan tentang cerita, ya. Tetapi bagaimana orang yang mengalami sendiri, yaitu kita yang adalah awam, itu bisa berbagi kepada orang lain. Nah, dengan segala macam tugas duniawi kita tahu caranya cari uang, bagaimana sulitnya untuk deal, ya, dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah bagian di mana kita juga bisa masuk menjadikan kesempatan untuk bersaksi, ya. Kegagalan ataupun kesuksesan kita dalam pekerjaan itu juga bisa menjadi suatu kesaksian. Bagaimana ketika kita terpuruk, tetapi kemudian kita mengalami pertolongan Tuhan, itu juga sungguh bisa membangkitkan iman orang lain. Ketika saya dan suami berkesempatan untuk melayani di Papua, waktu itu kami diajak untuk memberikan retret di sana. Retret luka batin, dan juga kesempatan memberikan kesaksian, sharing kepada retret imam. Nah, kami meninggalkan tempat waktu itu 2 minggu, ya, meninggalkan Malang, waktu itu kami di Malang. Suami saya kan bekerja, punya perusahaan sendiri, ya, tetapi kan harus dihandle. Tapi waktu itu kami memberanikan diri, ya sudah, kami berangkat saja. 2 minggu meninggalkan tempat bekerja, meninggalkan perusahaan, ternyata juga tidak mengganggu apa-apa, ya. Malahan suami saya juga bisa melihat pertolongan Tuhan. Ternyata ketika kita mau berbagi, ketika kita mau berkorban, Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita, ya. Jadi saya juga selalu teringat pada apa yang dikatakan oleh seorang imam. Dia mengatakan, selama saya mengikuti Yesus hampir 50 tahun, saya tidak pernah mengalami Tuhan itu mempersulit saya. Jadi sebagai pewarta, kita pasti juga akan disertai, ya, kita diurapi oleh Roh Kudus-Nya.
ketika kita mau mewartakan, kita hanya mohon pertolongan dari Roh Kudus ya, untuk memberikan perkataannya di dalam mulut kita. Saya ingat juga apa yang dikatakan oleh Teresia Lisieux. Dia katakan bahwa ketika dia disuruh untuk memberikan seminar kepada para novis, dia sangat takut karena dia tahu novis itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Satu sama lain itu pasti kebutuhannya berbeda, tingkat rohaninya juga berbeda, pengalamannya berbeda, latar belakang hidupnya berbeda-beda. Dia takut sekali karena apa yang diberikannya jangan-jangan tidak bisa memenuhi harapan dari para novis. Ketika Teresia Lisieux berdoa, dia sungguh-sungguh mendapatkan suatu pencerahan. Dia tahu bahwa semakin sulit tugasnya, maka sebenarnya di satu sisi juga akan menjadi semakin mudah, karena dia hanya perlu menyatukan dirinya dengan Yesus. Jadi ketika kita mengalami suatu tantangan, ketika kita mengalami suatu kesulitan, ketika kita menerima suatu tugas atau pelayanan yang tampaknya begitu besar, begitu berat, sebenarnya tugas kita hanya satu, ya, yaitu menyatukan diri kita dengan Yesus sendiri. Dan dialah yang akan memberi makan kepada jiwa-jiwa yang haus kepadanya, ya. Nah, demikian juga kita sebagai awam, kita punya kesempatan dimanapun kita pergi, kita punya kesempatan untuk menginjil. Itulah bedanya kita sebagai awam, ya. Kemanapun kita pergi, kita bisa menginjil. Berbeda dengan para misionaris zaman dulu, mereka pergi untuk menginjil, kita menginjil ketika kita pergi, ya. Jadi sungguh-sungguh kita setiap hari juga sebenarnya punya kesempatan untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Reevangelisasi itu masih sangat dibutuhkan di dalam gereja Katolik. Seminggu lalu saya berkesempatan untuk memberikan masukan kepada para biarawan-biarawati sekeuskupan Malang. Kami diminta untuk memberikan masukan dari awam tentang apa yang diharapkan oleh awam kepada para biarawan dan biarawati. Salah satu yang saya sampaikan bahwa dari umat itu sangat membutuhkan memang teladan kekudusan. Di samping itu, kalau saya mengamati ya umat yang tidak terlibat di dalam kelompok kategorial, tidak terlibat aktif di dalam kegiatan hidup menggereja, atau tidak terlibat di dalam persekutuan doa dan kegiatan-kegiatan seperti ini, sebenarnya mereka itu masih sangat awam dengan kehidupan gereja, dengan kitab suci, dengan katekismus, dengan iman Katolik, ya. Jadi sangat diperlukan reevangelisasi supaya umat itu berkembang imannya. Kita tahu bahwa begitu banyak umat Katolik yang sangat sulit untuk bisa mempertanggungjawabkan iman Katoliknya. Ketika ada gempuran, ketika diminta, ditanya pertanggungjawabannya tentang mengapa kok berdoa kepada Bunda Maria, dan lain sebagainya, tidak banyak umat yang bisa menjawab, ya. Nah, oleh sebab itu sangat dibutuhkan reevangelisasi dan juga sebenarnya katekese lagi, ya. Walaupun sudah dibaptis, tapi iman umat Katolik itu masih perlu terus dibangun. Inilah peran kita juga sebagai pewarta di dalam gereja. Nah, jadi penginjil kita sebagai pewarta itu juga bukan karena kita yang pengen saja, tetapi memang Tuhan sendiri yang memilih dan mengutus kita. Bukan karena inspirasi pribadi, ya. Kalaupun kita kepengen, kita nggak bisa kemana-mana untuk menginjil sendiri. Tetapi kita juga harus tergabung di dalam suatu komunitas, di dalam kelompok doa, di dalam paroki, ya, sehingga kita diutus oleh gereja, oleh komunitas kita. Nah, dalam kesatuan dengan gereja, dalam ketaatan dan kesatuan dengan gereja dan gembala-gembalanya. Nah, ini semua sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa apa yang kita wartakan ini sesuai dengan ajaran iman Katolik, sesuai dengan teologi Katolik. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu terus memperbaharui diri, menambah pengetahuan, dan juga kita perlu terus mengikuti pembinaan-pembinaan. Walaupun mungkin kita udah lama menjadi pewarta, baik sekali untuk terus kita belajar. Saya mengambil S3 itu karena saya menyadari saya perlu belajar lagi, ya. Kalau terus hanya memberikan,
Saya merasa apa yang saya berikan ini tidak berkembang. Tetapi saya perlu terus belajar. Oleh sebab itu saya mengambil waktu untuk mengambil S3 ini sebagai bagian dari untuk mengupgrade ya kemampuan saya, pemahaman saya, pengetahuan saya. Seperti itu. Apa yang kita pelajari ini, teknik-teknik kita di dalam pewartaan, di dalam penginjilan itu sebenarnya memang penting, tetapi tidak mungkin bisa mencapai hasil yang kita harapkan tanpa pertolongan Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mewartakan. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita inspirasi-inspirasi yang tepat pada saat yang tepat untuk menyampaikan perkataan yang tepat kepada umatnya. Roh Kudus juga lah yang memberikan kepada kita kepekaan iman. Apakah ini berasal dari Tuhan atau ini bukan berasal dari Tuhan? Kalau kita menghadapi umat ya yang mengatakan, tadi malam saya mimpi. Tadi malam saya mencium bau-bau bunga melati ya. Atau tadi malam atau kemarin atau minggu lalu saya bertemu dengan seseorang dan saya tahu bahwa dia akan mengalami kecelakaan dan lain sebagainya, atau saya tahu jodohnya dan lain sebagainya. Nah, orang yang sungguh-sungguh dibimbing Roh Kudus itu tidak serta-merta langsung percaya begitu saja ya, tapi punya suatu kepekaan untuk melakukan discernment. Kita mengerti apakah perkataan seperti ini benar-benar inspirasi dari Roh Kudus ataukah seperti apa ya. Gereja Katolik sangat berhati-hati untuk mengatakan suatu penglihatan atau suatu mukjizat itu berasal dari Tuhan ya. Butuh waktu yang panjang sekali untuk melihat juga buah-buah yang dihasilkan oleh seseorang tersebut ya. Oleh sebab itu juga kita sebagai pewarta, kita perlu terus-menerus nyambung dengan Roh Kudus supaya ketika kita mewartakan, ketika kita berjumpa dengan orang, kita juga bisa memberikan bimbingan yang tepat. Nah, menurut Karl Rahner, Roh Kudus itu adalah katekismus hati kita ya. Jadi kita bisa mengerti, kita bisa menerima, memberikan jawaban karena Roh Kudus menyertai kita. Kita memang mengalami pendidikan yang tidak panjang ya, tidak sepanjang para imam, harus 8 tahun, lulusnya mungkin ada yang 10 tahun. Kita lewat pembinaan beberapa bulan, pembinaan yang terus bertahap dan berjenjang. Tapi saya yakin ketika kita terus-menerus nyambung dengan Tuhan lewat doa, maka Roh Kudus itu akan menolong kita, ya, memberikan kita pengertian dan pengetahuan yang kita butuhkan pada waktu kita mengajar. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu-ragu untuk menerima tanggung jawab dan untuk mengajar, untuk mewartakan sabda Tuhan. Ya. Roh Kudus ini juga berperan untuk mempersatukan. Jadi kalau kita lihat peran Roh Kudus itu memang akan sangat banyak. Roh Kudus ini adalah pelaku utama dari evangelisasi, ya. Makanya kenapa kita melihat sepintas peran-peran Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang juga mengajar umat untuk berdoa dan menyapa Allah sebagai Bapa dalam nama Yesus. Roh Kudus juga bertindak secara unik dalam diri manusia agar mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kalau Bapak Ibu saat ini terdorong untuk menerima panggilan, menjawab panggilan Tuhan sebagai pewarta, ya, maka ini pasti juga karena Roh Kuduslah yang menggerakkan kita. Tuhan memanggil dan kita mau menjawab panggilannya. Ya, ini adalah suatu kekuatan atau semangat yang juga Roh Kudus berikan kepada kita untuk kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan selanjutnya juga bertumbuh di dalam kekudusan akan Allah. Nah, teladan kita yang utama yaitu Yesus, ya, pasti model kita yang utama itu Yesus. Kita lihat Yesus juga itu membentuk komunitas dan persekutuan para rasul, para murid. Demikian kita juga ini pasti tergabung di dalam kelompok doa, persekutuan doa atau kelompok kategorial yang lain. Lewat itulah pembinaan-pembinaan itu bisa disampaikan, ya. Nah, Yesus juga menghidupi ajarannya. Demikian juga kita sebagai pewarta, kita perlu menghidupi apa yang kita ajarkan. Mungkin ada yang berpikir, saya ini masih banyak sekali kelemahan, ya. Kalau Anda orang yang cukup sering refleksi, cukup sering mengaku dosa, pasti kita juga akan melihat
kita banyak sekali kekurangan, ya. Tetapi lewat perjalanan waktu, kalau kita mau mengambil tanggung jawab, melekat terus pada Tuhan, ya, termasuk lewat pelayanan, maka kita juga pasti lama-lama, lambat laun juga akan semakin bertumbuh di dalam kekudusan, ya. Ketika kita mengajar, sebenarnya kita juga sedang belajar, ya. Ketika kita mengajar orang lain, sebenarnya kita juga sedang mengajar diri kita. Ketika kita menyampaikan sabda Tuhan, maka sebenarnya sabda Tuhan itu juga pertama-tama membersihkan kita. Oleh sebab itu, kenapa saya juga mau terus terlibat di dalam pelayanan? Karena saya tahu saya membutuhkan itu untuk terus melekat pada Tuhan, ya. Nah, sebagai pewarta, ya, kita juga perlu mempunyai pengetahuan, ya, hikmat, wibawa, dan karisma, serta kedalaman hidup spiritual. Jadi inilah yang terus-menerus kita akan kembangkan di dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Karena apa? Memang kita semua setelah dibaptis, kalau kita baca dalam Konsili Vatikan kedua, setiap orang yang dibaptis itu adalah orang yang diutus untuk menjadi saksi. Jadi mungkin banyak dari kita orang Katolik yang tidak menyadari hal itu, bahwa ketika kita dibaptis, kita itu juga sudah dipanggil untuk menjadi saksi, ya. Tidak hidup untuk diri sendiri saja, tetapi juga untuk menjadi saksi bagi keluarga kita, bagi orang lain di sekitar kita, ya. Sebagaimana Yesus yang menjadi model kita, dia mengatakan, "Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Demikian juga kita mau meneladani Yesus, ya, bahwa kita perlu memberitakan Injil Kerajaan Allah, ya. Nah, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini banyak, ya. Pasti nomor satu, kita ada di dalam keluarga, ya. Keluarga kita juga adalah orang yang membutuhkan kehadiran kita, pelayanan kita. Keluarga kita adalah ladang pelayanan kita yang pertama dan yang utama. Kalau kita tidak punya hubungan yang erat dengan Kristus, kita juga sulit sekali untuk menjalankan peran dan kewajiban kita di dalam keluarga secara baik. Ya, untuk menjadi sabar, bertanggung jawab, dibutuhkan pembentukan karakter yang terus-menerus, ya. Perlu lepas dari luka batin atau trauma kita di masa lalu. Nah, itu semua kita perlu lakukan di dalam bimbingan Roh Kudus. Di dalam doa, di dalam baca firman, kita dibersihkan, kita disembuhkan. Sehingga keluarga kita juga mengalami kasih Tuhan. Nah, setelah itu, pekerjaan. Dikatakan kalau tidak bekerja, janganlah kamu makan. Paulus juga bekerja. Dia tidak mau membebani orang lain dengan kehidupannya sendiri. Demikian juga kita sebagai awam, kita dipanggil untuk bekerja. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Setelah itu pelayanan kita, ya. Pelayanan yang kita lakukan itu bisa dalam arti luas, bisa dalam arti sempit, ya. Dalam arti luas itu apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan dengan ucapan syukur. Kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, itu juga adalah pelayanan, ya. Sedangkan pelayanan dalam arti sempit, itu yang kita lakukan untuk Tuhan, atas nama Tuhan, ya, untuk orang lain. Nah, banyak dari antara kita itu juga yang sadar tanpa sadar sudah melakukan pelayanan di kantor, ya kan? Di rumah tangga pasti, di lingkungan pergaulan kita. Ketika kita menyapa orang lain dengan kasih, kita menolong mereka dengan apa yang kita bisa, itu juga suatu bentuk pelayanan. Tapi secara khusus saat ini, ketika kita mengambil porsi sebagai pewarta, kita melakukan pelayanan ini secara khusus dalam arti sempit, atas nama Tuhan, untuk Tuhan, dan juga bagi orang lain, ya. Nah, inilah yang mau kita lakukan di dalam hidup kita. Kita juga mau bermisi, ya. Sebagaimana Yesus adalah misionaris Bapanya dan ia taat sampai mati. Demikian juga kita, ya. Menjadi pewarta itu juga nggak ada pensiunnya sampai akhir. Karena
Sebenarnya kalau status sebagai pewarta ketika kita lulus dari kursus ini, itu mungkin ada waktunya ya, bisa diperbarui terus tiap tahun dan seterusnya. Tapi sehari-hari sebenarnya kita juga sedang mewartakan kebaikan Tuhan. Dan kita sesuai dengan teladan Yesus yang turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikian juga kita tidak melakukan apa yang kita mau, ya, tetapi apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kita. Nah, kita mau menyambut tawaran Tuhan, sehingga kita mau mengikuti kursus pewarta ini, kan? Nah, semua yang kita lakukan ini ada di dalam kuasa Roh Kudus. Yesus melakukan pelayanannya juga di dalam kuasa Roh Kudus. Ia kembali ke Galilea dan memulai pewartaannya dalam kuasa Roh Kudus. Kita yang udah dibaptis, kita udah menerima kuasa Roh Kudus. Kita juga sudah menerima sakramen Krisma, penguatan untuk kita diutus keluar. Terlebih lagi kita sudah diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus lewat pencurahan Roh Kudus. Kita dikobarkan kembali sehingga hidup kita sungguh-sungguh mengalami kemanisan kuasa Roh Kudus yang mengobarkan kita. Nah, ini yang menjadi modal utama kita untuk menjadi pewarta, ya. Para rasul memulai pewartaannya setelah Roh Kudus turun atas mereka pada waktu peristiwa Pentakosta. Sebelumnya itu mereka itu adalah orang-orang yang sangat takut untuk ditangkap. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta, mereka menjadi sangat berani untuk bersaksi tentang Yesus Kristus bahkan di depan mahkamah agama. Ya. Jadi inilah juga yang kita alami sebenarnya ketika kita sudah menerima Roh Kudus. Kita mau menerima tanggung jawab, tantangan untuk mewartakan dimanapun kita diutus. Kita bisa belajar segala macam teknik public speaking, ya, itu sangat menolong kita. Tetapi tidak dapat menggantikan peranan dan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, karena Roh Kudus adalah pelaku utama evangelisasi. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang diutus, kita adalah misionaris, ya. Kita sebenarnya juga secara bebas dan sadar mau menjawab panggilan Allah atas kita. Kalau kita mencintai Kristus, pasti kita nggak mau tinggal diam. Orang yang sudah dibakar oleh cinta Kristus itu adalah orang yang tidak bisa diam seperti Paulus. Ya, di mana ada kebutuhan, di situ dia mau memberi, dia mau bergerak. Ya, jadi ketika kita sudah mengalami ini, pasti kita mau untuk bermisi, ya, mewartakan, berevangelisasi. Saya kembali dikit tentang kata karismatik, itu kan sebenarnya dari kata karismata, ya. Karunia-karunia untuk melayani. Ketika kita sudah dibaharui oleh Roh Kudus, kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, kita menerima karunia-karunianya, maka sebenarnya memang kita terpanggil untuk melayani, ya. Orang yang mengalami pembaruan Roh Kudus karismatik pasti akan sangat tergerak untuk terus melayani. Nah, pewartaan kita ini harus digerakkan oleh Roh Kudus, ya, yang membawa kita bersaksi tentang kasih Bapa, bukan tentang diri kita. Kalau ada orang yang bersaksi atau membanggakan dirinya sendiri, itu pasti udah melenceng, ya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa dalam kelemahan aku kuat karena Roh Kudus yang menyertai aku, maka di situ sebenarnya kita sedang menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa, ya. Nah, kita memang tidak bisa menyerahkan segala tanggung jawab pada Tuhan. Pada porsi kita melakukan 100% sesuai kemampuan kita. Tetapi 100% juga kita perlu mengandalkan kuasa Roh Kudus, ya. Dan pewartaan kita harus berpusat pada Kristus serta kerajaan Allah. Bahwa Yesus sudah hadir di dunia ini dan kita bisa mengalami kembali kuasa dan kasih Allah itu, kuasa Yesus, kasih Yesus itu ada di dalam hidup kita pada saat ini. Ya. Roh Kudus adalah Allah yang hadir di dalam diri kita saat ini, di dunia ini. Ya. Dan kita juga diberi kuasa untuk mengajar sebagaimana Kristus mengajar. Apa relevansi evangelisasi? Ya, sangat dibutuhkan di tengah situasi zaman ini. Zaman modern yang semakin rasional, semakin mau
melupakan Tuhan ya, hidup yang semakin individualistis. Di situ kita harus hadir, mewartakan tentang Yesus. Ketika kita melihat banyak orang yang mengejar kekayaan, ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, tetapi demi pengetahuan itu dan demi kekayaan itu, maka pasti mereka akan menemukan kekosongan. Ya, hanya di dalam Kristus kita akan mengalami damai itu. Pasti Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami ya, bagaimana dulu tanpa Tuhan, sebelum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan sekarang itu bedanya apa? Ya, inilah juga menjadi modal untuk kita mewartakan. Kita tahu bahwa mereka yang mungkin asik dugem, kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mengejar kekayaan yang tidak pernah cukup, itu pasti karena hatinya kosong, ya. Tetapi ketika mereka menemukan Kristus, sebenarnya mereka tahu bahwa apa yang mereka punya itu adalah sarana, ya, untuk semakin memuliakan Tuhan. Dan disitulah letak kebahagiaan kita yang sejati. Nah, jadi menyampaikan kabar gembira itu bukan mau atau tidak, tetapi ini adalah suatu tugas dari Tuhan, ya. Evangelisasi adalah kewajiban gereja atas perintah Tuhan, agar supaya umat menjadi percaya. Kita bisa baca di Evangelii Nuntiandi nomor 5 tentang keselamatan umat manusia, ya. Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, disinilah kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh dunia, ya, yang mengalami kekosongan, yaitu Yesus Kristus sendiri, Sang Penyelamat di dalam hidup kita masing-masing. Sebagai penutup, saya ingin memberikan suatu kesaksian. Tadi saya sudah menceritakan bagaimana di awal-awal perkawinan, saya banyak konflik dengan suami. 10 tahun pernikahan itu adalah proses Tuhan buat saya lewat suami. Suami saya yang protektif, yang juga cukup keras, ya, posesif. Itu buat saya menjadi suatu hambatan buat kehidupan saya, ambisi saya, keluarga saya lihat sebagai beban. Nah, lewat proses yang begitu berat yang saya alami, kemudian saya bersyukur saya mengikuti persekutuan doa dan juga komunitas. Disitulah saya mulai dibina, dibentuk, dibimbing. Saya mengalami pencurahan Roh Kudus di dalam retret awal, dan saya mengalami suatu hidup yang baru. Saya menerima pencurahan Roh Kudus, tapi saya belum sungguh-sungguh bertumbuh karena saya tidak aktif, tidak intens mengikuti persekutuan doa atau komunitas. Itu terjadi pada waktu saya sebenarnya mahasiswa, ya. Baru setelah saya menikah, saya mengikuti dengan sungguh-sungguh suatu komunitas. Saya juga aktif di gereja, dan di situ saya banyak belajar. Nah, 10 tahun itu saya dibentuk. 10 tahun kemudian adalah suami saya mendapat juga proses dari Tuhan. Waktu itu suami saya sejak awal pernikahan itu Tuhannya uang, ya. Namun memasuki usia ke-8 atau 9 perkawinan kami, uangnya tuh habis, ya, karena ditaruh di luar negeri dan habis dalam waktu beberapa bulan lewat falas. Betul-betul suami saya kehilangan pegangan waktu itu. Kalau saya melihatnya itu beban dia itu berat sekali, ya. Benar-benar saya juga mengalami tekanan waktu itu. Namun saya bersyukur saya sudah lebih dahulu mengalami Tuhan yang hidup, ya, perjumpaan dengan Tuhan. Lalu pada waktu proses tersebut, pelan-pelan Tuhan itu mengajar juga suami saya. Suami saya cukup keras orangnya, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu untuk menghandle situasi ini, saya serahkan kepadamu. Dan Tuhan turun tangan atas suami saya. Tidak singkat waktunya, cukup lama juga saya bisa katakan mungkin 5-6 tahun, ya. Sampai suami saya akhirnya sekarang ini sungguh-sungguh bisa mempunyai iman yang luar biasa kepada Tuhan, ya, lewat proses yang panjang. Makanya saya katakan kepada banyak
pasangan suami istri yang mengalami masalah, ketika mereka mau cerai, saya katakan Tuhan Yesus itu belum selesai dengan engkau, ya. Ketika kita mau tekun setia sampai akhir, maka kita akan melihat bahwa proses Tuhan itu sungguh-sungguh membuahkan suatu hasil yang berbuah manis. Saya mengutip apa yang dikatakan Fransiskus de Sales. Dia mengatakan, perkawinan adalah penyangkalan diri terus-menerus. Karena dari buah pahit perkawinan dihasilkan madu kekudusan hidup. Ya, jadi kadang lewat proses yang berat, disitulah kita diproses untuk menjadi kudus. Ya, dan saya mengalami lewat perkawinan yang berat, Tuhan juga memproses saya dan suami, sehingga saat ini kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup setiap hari, karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa dan tidak mampu untuk bertahan. Ya, itulah kabar baik yang juga mau saya wartakan, bahwa saya yang terpuruk, saya yang lemah, tapi dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga keluarga kami saat ini boleh mengalami Yesus yang hidup, dan Yesuslah pertolongan hidup kami.